Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hairia Nurul Insani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah bin Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 12 materi yang pernah saya pelajari selama satu semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Materinya yaitu yang terdiri dari deskripsi benda, identifikasi diri, kalimat sapaan, dialog, prolog, dan epilog, serta masih banyak lagi yang lainnya loh. Ingin tahu apa sih isi dari pembahasan materi tersebut? Yuk, sini-sini kita simak videonya dari awal sampai akhir ya. Untuk itu, biar aku makin semangat dalam mengembangkan konten-konten berikutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggalan video menarik dari aku. Materi yang pertama yaitu deskripsi benda. Kata benda adalah sebuah kata yang merupakan nama benda, nama diri, atau yang dibendakan. Contoh seperti pegawai, kursi, kesukuan, dan kebangsaan. Kata benda terdiri dari 3 bagian besar, yaitu ada kata benda abstrak. Nah, ini yang dimaksud kata benda abstrak adalah kata benda yang merujuk pada suatu benda yang tidak dapat dilihat atau diraba. Kata benda abstrak tersebut adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda tersebut itu merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Misalnya seperti keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, ide, kebesaran, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk kata benda konkret adalah kata benda yang merujuk pada suatu benda yang dapat dilihat atau diraba. Contohnya adalah misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, ada banyak benda yang bisa dikatakan konkret, yaitu seperti mobil listrik, sepeda motor, pesawat terbang, lemari baju, ibu, bapak, dan lain sebagainya. Kata benda yang dibendakan adalah kata yang terbentuk dari jenis kata lainnya. Contoh seperti kemampuan yang diawali dari kata ke, kemudian diakhiri dengan kata an, kemudian ditambah sama kata mampu. Materi selanjutnya yaitu identifikasi diri. Nama dapat dikatakan sebagai identitas diri kita karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Minimal mereka tahu, bisa menyebutkan dan menuliskan nama mereka sendiri dan berkenalan dengan teman-temannya. Misalnya, halo, perkenalkan, saya Hairia Nurul Insani dan kamu bisa panggil saya Hani. Namun, untuk tingkat sekolah dasar, siswa diharapkan bisa menyebutkan nama ayah dan ibu, saudara dan kerabatnya, dan juga jumlah anggota keluarga. Contoh, misalnya, teman-teman, ayahku bernama Hairudin, ibuku Anah, dan kakakku Anas. Nah, proses identitas diri pada tingkat sekolah dasar tersebut, selain mengenal nama diri sendiri, anak juga diharapkan mampu mengetahui nama ayah, ibu, saudara, dan kerabatnya. Jadi setiap orang memiliki orang tua, dan orang tua merupakan orang yang harus dihormati. Orang tua kita yaitu adalah ayah dan ibu. Nah, ayah adalah kepala keluarga dan ibu adalah orang yang melahirkan kita. Selain mereka, anak juga tahu pekerjaan mereka. Untuk mengetahui nama mereka, maka anak harus bertanya. Anak juga mengetahui orang yang termasuk kerabatnya, antara lain adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, serta sepupu. Oke, materi selanjutnya yaitu materi ketiga adalah kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan dalam menegur sapa seseorang yang diajak bicara. Adapun jenis-jenis kalimat sapaan, nah kalimat sapaan ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang meliputi sapaan nama diri, kata ganti orang, kekerabatan, dan gelar. Nah, jadi misalnya sapaan nama diri. Nah, sapaan nama diri ini bisa digunakan dalam percakapan-percakapan informal. Nah, biasanya berhubungan antara kedua pembicara yang bersifat saling mengenal dan akrab. Nah, sapaan nama diri ini dapat digunakan dalam bentuk utuh, misalnya seperti Han, terus Caca,
Nadila, Aisyah, Laila, dan Gina. Kemudian untuk sapaan kata ganti orang, nah sapaan kata ganti ini digunakan untuk menyapa seseorang atau untuk menunjuk seseorang. Kemudian itu ada sapaan kekerabatan, istilah yang ada dalam nama-nama kekerabatan itu misalnya ibu, bapak, mbak, mas, dan lain sebagainya. Kemudian ada sapaan gelar. Nah, sapaan ini digunakan untuk menyapa seseorang untuk menunjukkan kasta dan martabat sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Misalnya, sapaan gelar yang digunakan dalam gelar kebangsawanan itu seperti misalnya non, den, kayak gitu, atau raden gitu. Materi selanjutnya yaitu yang keempat adalah dialog, prolog, dan epilog. Pengertian dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Di dalam bahasa tulis, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung yang dilengkapi dengan tanda petik sebagai pembuka dan penutup percakapan. Hal ini dapat kita temukan dalam sebuah naskah cerita pendek, novel, ataupun roman. Nah, sedangkan dalam drama, dialog dilengkapi dengan tanda titik 2 sesudah menyebutkan nama tokoh. Adapun ciri-ciri dialog antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama itu melibatkan dua tokoh atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam percakapan tersebut. Yang kedua, ada tanya jawab antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog. Yang ketiga, dialog gak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, membahas suatu topik. Yang kelima, membicarakan menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Dan yang keenam, saling mendengarkan. Kemudian, prolog adalah sinopsis atau kata-kata pendahuluan dalam lakon, drama. Isi dari prolog itu adalah bisa kayak perkenalan tokoh atau peristiwa secara konflik yang akan terjadi dalam cerita. Secara umum, prolog juga didefinisikan sebagai pembuka dalam drama atau sandiwara, musik, hingga pidato. Sementara dalam naskah drama, prolog sebagai penjelasan awal cerita. Nah, prolog sering digunakan untuk eksposisi, di mana prolog menjelaskan cerita dengan memberi pembaca atau penonton beberapa informasi latar belakang tentang apa yang terjadi dalam cerita. Nah, dan yang terakhir itu adalah epilog. Nah, di epilog ini didefinisikan sebagai bagian akhir dari sebuah karya yang memberikan penutup atau kesimpulan pada akhir cerita atau topik yang dibahas dalam karya tersebut. Nah, epilog biasanya digunakan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan karakter setelah akhir cerita. Adapun beberapa ciri khusus dari bagian epilog, yang pertama itu selalu terletak atau berada di bagian akhir dari sebuah cerita atau kisah seperti drama atau film. Kemudian yang kedua itu pada umumnya berisi kesimpulan atau penggambaran singkat keseluruhan cerita atas apa yang akan terjadi pada karya tersebut. Kemudian yang ketiga itu beberapa akan mengulas kembali tentang bagaimana nasib suatu tokoh dalam akhir cerita atau kisah tersebut secara singkat. Kemudian yang keempat, jika cerita, kisah, drama, atau film tersebut akan berlanjut atau berseri. Kemudian yang kelima, tak jarang berisi tentang hikmah, pesan moral, atau kata-kata bijak pembuat atau senimannya gitu. Kemudian yang keenam itu sering kali disertai dengan ucapan perpisahan atau terima kasih dari penulis atau pembuat karya tersebut. Jenis-jenis membaca petunjuk. Nah, membaca diartikan melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya di dalam hati. Dengan begitu, keterampilan membaca merupakan kecakapan seseorang dalam memahami bacaan baik dengan melisankan maupun dalam hati. Nah, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Adapun beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan dalam aktivitas membaca, yaitu yang pertama,
mulai dengan membaca sesuatu yang kita sukai. Kemudian yang kedua, memiliki target membaca yang jelas. Yang ketiga, membaca secara aktif. Nah, membaca secara aktif ini artinya membaca dengan kritis terhadap bacaan yang kita baca. Kemudian yang keempat itu berbagi hasil bacaan kepada orang lain. Adapun jenis-jenis membaca dan contohnya, yaitu ada beberapa jenis membaca yang dapat dilakukan oleh seseorang, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca. Proses membaca terbagi atas membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, adapun definisi membaca petunjuk, pada kata petunjuk itu mencakup instruksi, perintah, atau pedoman yang meminta pembaca agar berbuat sesuatu. Jadi teks untuk membaca petunjuk biasanya dinyatakan secara langsung dalam bentuk kalimat perintah. Nah, misalnya kita mau masak mie instan, terus kita nggak tahu caranya. Nah, terus di kemasannya itu terdapat petunjuk apa saja yang harus kita lakukan. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, secara umum, puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati seorang penyair. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, serta kesenangan ataupun nasihat dari seseorang. Puisi adalah jenis karya sastra yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna. Adapun tata cara membaca puisi, yaitu yang pertama, pahami dan dalami makna yang terdapat dalam puisi. Yang kedua, tampilkan ekspresi yang tepat. Hal ini penting sekali untuk memberikan mimik yang sesuai saat membacakan puisi, agar makna dan pesan yang terkandung di dalamnya bisa tersalurkan kepada para pembaca. Kemudian yang ketiga itu pakai intonasi yang pas. Nah, hal ini hampir mirip dengan menggunakan mimik wajah. Intonasi juga sangat diperlukan dalam membaca puisi, karena intonasi yang tepat bisa turut membawa pendengar ke dalam suasana puisi yang sedang dibacakan. Kemudian yang keempat itu mental. Nah, setelah paham akan pergerakan tubuh dalam membaca puisi, selanjutnya kita juga menguatkan mental. Nah, hal ini berguna agar ketika membaca puisi tidak terjadi demam panggung. Kemudian yang kelima, pengucapan yang jelas dan baik. Latihlah selalu posisi gigi dan lidah agar mampu melafalkan setiap kata dalam bait puisi dengan baik dan jelas, sehingga artikulasi yang kamu keluarkan itu dapat dipahami oleh pendengar yang akan mendapatkan makna dari puisi tersebut. Kemudian yang keenam, itu penekanan pada kata-kata. Nah, menekankan pengucapan dengan keras atau lembut itu sangat penting loh untuk dilakukan supaya kamu bisa menghadirkan makna yang mendalam dari puisi tersebut. Sedangkan tata cara membaca teks yaitu yang pertama, bacalah judul teks dan pikirkan tentang topik atau tema yang dibahas dalam teks tersebut. Hal ini akan membantu dalam mempersiapkan diri secara mental untuk memahami isi teks. Yang kedua itu baca secara seksama setiap kalimat dalam teks. Jangan terlalu terburu-buru dalam membaca, tapi juga jangan terlalu lambat sehingga kamu bisa memahami setiap kata dengan baik. Kemudian yang ketiga itu perhatikan struktur teks. Nah, teks umumnya memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan, isi, dan kesimpulan. Kemudian yang keempat itu perhatikan penggunaan kosakata dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Hal ini akan membantu kamu dalam memahami arti dan tujuan penulis dalam menulis teks tersebut. Kemudian yang kelima, setelah kamu selesai membaca teks, buatlah rangkuman singkat tentang apa yang kamu baca. Oke, materi selanjutnya yaitu menulis tegak bersambung. Dalam menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia.
dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata atau kalimat. Adapun tujuan menulis tegak bersambung yaitu untuk melatih siswa agar dapat menulis dengan cepat dan tulisannya bisa lebih indah dan juga rapi. Selain itu, dengan menulis tegak bersambung, motorik halus siswa dapat berkembang dengan baik. Nah, dalam kegiatan tersebut perlu pengenalan buku tulis halus. Media buku tulis halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 5 garis yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama. Perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar sehingga terlihat begitu rapi dan juga indah serta jelas. Materi selanjutnya yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan hasil kegiatan meringkas atau merangkum. Ringkasan dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Adapun tujuan dari ringkasan yaitu agar kita dapat membantu seseorang untuk memahami ataupun mengerti dan juga mengetahui isi dari sebuah buku atau sebuah karangan. Dengan membuat ringkasan tersebut, maka seseorang dibimbing dan juga dituntun untuk membaca karangan asli secara cermat lalu menuliskan kembali dengan benar dan tepat. Nah, untuk membuat sebuah ringkasan yang benar dan baik, maka kita perlu membaca buku ataupun karangan asli secara cermat atau dengan teliti. Dengan membaca buku atau karangan tersebut dengan cermat, maka kita bisa menangkap serta dapat membedakan antara gagasan utama dengan gagasan tambahan. Materi selanjutnya yaitu parafrase. Nah, parafrase merupakan penyajian atau menuliskan kembali sebuah paragraf atau teks dengan tujuan meminjam atau mengklasifikasi atau memperluas informasi tanpa menjiplak. Nah, parafrase adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam penulisan teks akademik seperti makalah, esai, ataupun karya jurnalisme. Biasanya parafrase lebih pendek daripada sumber aslinya. Teks yang dituliskan kembali dari teks yang asli dapat menjadi lebih pendek, mungkin lebih panjang, menggunakan bahasa sendiri dan tidak lupa untuk menuliskan sumbernya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun atau membuat parafrase, yaitu yang pertama, membaca teks sumber keseluruhan sehingga benar-benar memahami isi teks tersebut. Yang kedua, tulislah ulang gagasan dalam teks asli dengan pemilihan kata sinonim yang tepat pada setiap kalimat. Yang ketiga, mengartikan kata yang sulit adanya dengan kalimat yang lebih mudah dipahami dalam artian tidak mengubah makna. Yang keempat, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulis asli agar memudahkan dalam menyusun kalimat atau gagasan tersebut. Yang kelima, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase untuk meningkatkan kembali pada cara memahami naskah asli tersebut. Yang keenam, menambah tanda petik ganda, menentukan peribahasa khusus atau yang digunakan pada teks asli dan yang diambil sama persis dengan teks asli. Yang ketujuh, menyusun dalam membentuk kalimat yang membentuk paragraf. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, tulis sumber termasuk halaman untuk dapat mempermudah dalam menuliskan sumber daftar pustaka atau referensi. Selanjutnya yaitu surat resmi dan surat pribadi.
Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Adapun ciri-ciri surat resmi, yaitu yang pertama, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Yang keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Yang kelima, menyatakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Adapun ciri-ciri surat pribadi yaitu yang pertama, menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Yang kelima, format surat bebas. Materi selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. Formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini sangat luas, bisa mendaftar sekolah, bekerja, bergabung dengan organisasi, maupun untuk mendaftar lomba. Sedangkan kwitansi merupakan surat bukti yang menerangkan bahwa terdapat pihak yang telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran suatu hal tertentu. Kwitansi adalah dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Adapun ragam bentuk formulir, yaitu yang pertama ada formulir pendaftaran, formulir pengajuan pekerjaan, formulir surat kuasa, formulir permohonan izin, formulir evaluasi karyawan, formulir permohonan pinjaman, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam bentuk kwitansi yaitu yang pertama kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transaksi produk, kwitansi transfer uang, kwitansi serah terima uang, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir itu adalah naskah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Adapun tujuan dari pidato yaitu yang pertama, meyakinkan pendengar agar mau mempercayai apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar. Yang ketiga, bertindak dan berbuat. Misalnya, kita berpidato tentang pendirian sebuah rumah ibadah. Nah, sehingga si pendengar tersebut itu bertindak untuk memberikan sedekahnya. Kemudian yang keempat, itu menyenangkan atau menghibur. Sehingga pendengar merasa terhibur dan betah mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Untuk mengakhirinya, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum